Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Putri Mileni Wijaya, NPM 181031046 dari S1 Akuntansi Genap akan menjelaskan materi tentang hutang dan piutang antar perusahaan dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Keep watch di video. Nah, apa itu hutang dan piutang antar perusahaan? Jadi, contohnya itu seperti PT Anak ingin meminjam uang kepada PT Induk dan sebaliknya. Dan juga Anda juga sering mendengar tentang surat utang obligasi. PT Anak menerbitkan atau menjual surat utang obligasi tersebut ke pasar modal, kemudian surat utang obligasi tersebut dibeli oleh PT Induk. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana konsolidasinya. Jadi bisa dilihat di slide, di sini ada dua jenis transaksi utang dan piutang antar perusahaan. Jadi di sini saya menjelaskan tentang hutang piutang langsung, bukan hutang piutang yang dengan persediaan barang atau lainnya. Jadi bisa dilihat di keadaan yang pertama, entitas konsolidasi yang pertama, itu merupakan utang piutang langsung. Jadi contohnya itu seperti itu bisa dilihat PT Anak langsung berhutang kepada PT Induk tanpa perantara. Jadi kondisi ini adalah merupakan kondisi utang piutang langsung. Atau sebaliknya, PT Induk membutuhkan uang dan akan meminjam uang kepada PT Anak. Lalu dilihat di entitas konsolidasi yang kedua atau keadaan yang kedua, ini sedikit lebih rumit karena mereka melibatkan PT non-afiliasi. Jadi contohnya PT Anak itu menerbitkan surat utang obligasi mereka ke pasar modal. Nah, di pasar modal itu terserah kan siapa aja yang ingin membeli surat utang obligasi tersebut. Lalu dibeli oleh PT non-afiliasi atau bukan afiliasi dari PT Anak ini, terserah kan siapa yang mau beli. Dan dibelilah oleh PT non-afiliasi. Setelah beberapa lama, PT non-afiliasi ini mengalami kebutuhan uang, dia memerlukan uang, dan dia tidak mau menunggu sampai PT Anak ini waktunya jatuh tempo. Jadi dia menjual dan kebetulan dibeli oleh PT Induk. Akhirnya surat utang obligasi PT Anak itu dibeli oleh PT Induk, tetapi memiliki dan melalui cara yang lebih rumit karena dilalui oleh PT non-afiliasi dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hutang langsung ke afiliasi menggunakan nilai nominal. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah masih ingat tentang nilai nominal? Oke, saya akan merefresh sedikit tentang nilai nominal. Nilai nominalnya seperti utang piutang jangka panjang. Konsep nilai sekarang yang kita terima sekarang akan berbeda dengan nilai mata uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi di utang piutang jangka panjang ini kita akan mengkonversi nilai yang udah kita terima di masa lalu ke present value, yaitu dengan nilai sekarang yang kita terima di masa sekarang. Dan jika masih ada yang lupa tentang materi nilai nominal, bisa membuka buku kembali, buku akuntansi keuangan menengah di semester sebelumnya ya. Jadi di sini ada contoh. Asumsikan pada 1 Januari 2000X1, PT Anak meminjam 100 juta rupiah dari PT Induk dengan menerbitkan obligasi bernilai nominal 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% dan dalam jangka waktu 10 tahun. Lalu di sini PT Anak mencatat bunga obligasi sebesar 12 juta. PT Anak mencatat karena PT Anak ini berhutang kepada PT Induk. PT Induk ini yang menghutangi sebesar 12 juta karena 12% dari 100 juta. Lalu di kondisi lain, PT Induk ini mencatat juga pendapatan karena dia yang menghutangi kan pendapatan bunga dengan. Lalu lanjut, bisa dilihat lagi di slide yang paling bawah tentang jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama itu ada hutang obligasi. Itu hutang obligasi, kenapa hutang obligasi? Karena ini adalah hutang langsung antara PT Anak dan PT Induk. Dan hutang obligasi ditaruh di debit karena dalam hutang langsung itu tidak dianggap sebagai transaksi, jadi harus dieliminasi sebesar 100 juta rupiah. Dan bagaimana dengan PT Induk? Itu bisa dilihat pasangannya hutang untuk mengeliminasi itu dengan investasi. Jadi untuk mengeliminasi di PT Induk, investasi pada PT Anak yaitu sebesar 100 juta rupiah juga. Selanjutnya nomor 2 ada pendapatan bunga dan biaya bunga. Bisa dilihat lagi PT Anak ini kan mencatat bunga obligasi dan sebaliknya PT Induk mendapatkan pendapatan. Ada biaya yang dikeluarkan dan ada yang mendapat pendapatan. Pendapatan bunga ini akan dieliminasi di debit dan biaya bunga akan dieliminasi di kredit sebesar 12 juta.
Dan ada catatan di sini, 2 ayat jurnal ini harus dibuat setiap tahun hingga obligasi tersebut dilunasi. Yang telah saya jelaskan ini mengenai hutang dan piutang antar perusahaan, yaitu PT Anak ingin meminjam uang kepada PT Induk atau sebaliknya menggunakan nilai nominal. Dan di sini saya akan bertanya, apa itu nilai nominal? Apa yang dimaksud dengan nilai nominal? Nilai nominal itu adalah nilai resmi yang tertera di surat obligasi. Contohnya itu seperti terteranya 100 juta. Nah, jadi jika PT Anak itu ingin menjual surat obligasi dia yang bernilai 100 juta itu ke PT Induk, tetapi PT Induk itu hanya memberikan dan PT Anak hanya mendapatkan 95 juta karena beberapa alasan dan karena kondisi, salah satunya seperti nilai bunga, itu disebut dengan keadaan diskonto karena dia di bawah nilai nominal yang tertera atau nilai resminya. Sebaliknya, keadaan premium atau nilai nominal premium itu ketika PT Anak menjual surat utang obligasi tersebut, surat obligasi yang bernilai resmi sebesar 100 juta rupiah, kemudian PT Anak tersebut mendapatkan uang dari PT Induk sebesar 105 juta rupiah katakanlah. Itu lebih dari nilai resmi, nilai atau nilai nominal dari surat obligasi tersebut. Nah, di keadaan seperti ini, itu disebut dengan premi. Anda ketahui bahwa pencatatan atau penulisan surat berharga obligasi yang akan dijual pada nilai nominal dan pada premium atau diskonto itu sangat berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu dijelaskan tentang surat obligasi yang laku pada atau terjual itu pada nilai nominal. Tetapi jika pada nilai premium atau diskonto, pencatatan itu akan berbeda dengan apa yang diterima. Bisa dilihat di slide bahwa ada soal, asumsikan pada Januari 2001 PT Induk membeli, berarti PT Anak yang berhutang atau membutuhkan duit dengan nilai nominal 100 juta rupiah, nilai nominal atau nilai resmi yang ada di surat obligasi tersebut ya. Dengan tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. PT Anak dengan harga 90 juta rupiah. Ini udah bisa kita sebut dengan keadaan diskonto karena terjual atau PT Anak menerima uang di bawah surat resmi atau harga resmi atau harga nominal yang tertera di surat obligasi tersebut. Bunga obligasi terhutang setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi bisa dilihat lagi, perhitungan biaya bunga dan amortisasi diskonto adalah sebagai berikut. Jadi biaya bunga atau biaya tunai, bunga tunai sebesar 100 juta dikali 12%. Itu 12 juta. Itu kan bunga yang didapatkan oleh atau bunga yang dikeluarkan oleh PT Anak dan pendapatan 12 juta pada PT Induk. Lalu di sini karena ini dalam keadaan nilai diskonto atau di bawah nilai nominal atau di bawah nilai resmi yang ada di surat obligasi tersebut, jadi harus ada amortisasi diskonto tersebut sebesar 10 juta dari 100 juta dikurang dengan 90 juta atau selisih mereka. Dibagi dengan 20 periode karena ini dibayar setiap bulan Januari dan bulan Juli, yaitu berarti setahun 2 kali selama 10 tahun sebesar 10 juta. Jadi biaya atau pendapatan bunga selama setahun itu sebesar 13 juta rupiah. Jadi saya ulang kembali bahwa bunga tunai yang akan dibayar dan akan didapatkan oleh PT Anak atau PT Induk itu sebesar 12 juta. Tetapi karena ini dalam keadaan diskon atau diskonto, jadi ada amortisasi diskonto sebesar 1 juta, di pencatatan ditambah 1 juta sebesar 13 juta. Jadi pendapatan atau biaya yang diterima dan juga yang dikeluarkan dan juga yang dicatat itu berbeda. Saya tahu di sini pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana ayat jurnal di debitur atau di yang menghutang, yaitu PT Anak. Dari sini bisa dilihat di slide yang sebelah kiri bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 ya, kita mulai. Itu di debit ada kas sebesar 90 juta dan juga ada utang obligasi sebesar 90 juta. Ini pada PT Anak saat dia menerima uang dari PT Induk atau saat pertama kali berhutang. Jadi kas masuk sebesar 90 juta dan dia berhutang sebesar 90 juta juga.
Lalu selanjutnya pada saat 1 Juli 2001, yaitu pada saat pertama kali dia membayar bunga atau membayar bunga hutang kepada PT Induk. Di sini ada di debit ada bunga obligasi sebesar 6.500.000, ada utang obligasi sebesar 500.000. Utang obligasi ini berdasar kenapa 500.000? Dia ini berdasarkan dari amortisasi diskonto tadi yang 1 juta. Karena ini dibayarkan setahun 2 kali, jadi dibagi. Dia bakalan berjumlah 1 juta dalam 1 tahun. Jadi dibagi sebesar 500.000 per 6 bulan. Dan di sini ada kas atau yang harus dibayarkan oleh PT Anak ini terhadap PT Induk setiap 6 bulannya sebesar 6 juta, yaitu 12 juta dibagi 2, yaitu pada bulan Juli dan bulan Januari sebesar 6 juta rupiah. Jadi bunga obligasi yang dicatat sebesar 6.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2001, sama seperti jurnal pada Juli, yaitu biaya bunga itu 6,5 juta di debit, utang obligasi 500.000 dan utang bunga 6 juta. Kenapa di sini utang bunga dan di 1 Juli itu kas? Karena ini belum dibayarkan di 31 Desember karena jatuh temponya itu pada Januari. Atau harus bayarnya itu bulan Juli dan bulan Januari. Jadi tapi di 31 Desember 2021 ini sudah diakui sebagai utang bunga. Jadi biaya bunga 6,5 juta pada debit, utang obligasi 500.000 yaitu 1 juta dari amortisasi diskonto tadi dibagi 2, dan utang bunga sebesar 6 juta rupiah. Nah, penjelasan tadi semoga bisa dicerna oleh pendengar. Lalu selanjutnya ada yang bertanya tentang ayat jurnal oleh kreditur atau yang menghutang, yaitu PT Induk. Jadi bisa dilihat di slide yang sebelah kanan, pada tanggal 1 Januari 2021 itu ada investasi obligasi di debit sebesar 90 juta dan kas sebesar 90 juta di kredit. Ini pada saat PT Induk itu memberi hutang kepada PT Anak atau pada saat PT Induk ini mengeluarkan duit, dia mengeluarkan kas. Lalu pada 1 Juli 2021 di sini ada kas sebesar 6 juta dan investasi sebesar obligasi sebesar 500.000, pendapatan bunga di kredit sebesar 6.500.000. Jadi dia mendapatkan kas dari PT Anak ini karena membayar bunga obligasi sebesar 6 juta dan investasi obligasinya sebesar 500.000 karena setiap 6 bulan sekali, dan pendapatan bunga sebesar 6.500.000 yang tercatat. Lalu pada tanggal 31 Desember 2021 ini di debit ada piutang bunga sebesar 6 juta dan investasi obligasi sebesar 500.000 serta di kredit ada pendapatan bunga sebesar 6.500.000. Jadi di sini pada debit itu bukan kas karena belum jatuh tempo atau PT Anak itu belum membayar kepada PT Induk. Jadi di sini baru piutang bunga, tetapi sudah diakui. Jadi sebenarnya perbedaan antara ayat jurnal oleh debitur dan kreditur yaitu PT Anak dan PT Induk itu sebenarnya dibalik aja, kebalikannya. Misalnya PT Anak mengeluarkan kas, PT Induk mendapatkan pendapatan, atau PT Induk. Dan pasti banyak yang bertanya bagaimana jurnal konsolidasinya, sedangkan yang sudah saya jelaskan tadi di slide ini tentang ayat jurnal pada PT Anak dan PT Induk yang mereka catat. Dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsolidasinya. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan perhitungan untuk eliminasi di akhir tahun atau konsolidasinya. Bisa dilihat ya di slide bahwa ada PT Induk, ini ada investasi obligasi 91 juta, ada piutang bunga sebesar 6 juta, ada pendapatan bunga sebesar 13 juta di kredit. Itu yang ditanda kurung itu berarti di kredit ya. Dan di PT Anak ada 91 juta di kredit sebesar yaitu utang obligasi dan utang bunga sebesar 6 juta di kredit, biaya bunga sebesar 13 juta. Dan di sini ada total sebelum disesuaikan sesuai dengan akun-akun di PT Anak dan PT Induk. Lalu kenapa ini konsolidasinya kosong? Nah, konsolidasi ini dalam transaksi ini, semua transaksi ini dianggap tidak ada atau nol ya, karena dari sudut pandang konsolidasi, kejadian hutang piutang secara langsung ini harus dinolkan atau dieliminasi.
Jadi jurnal eliminasi yang dibuat adalah jurnal untuk menghapus transaksi yang ada di samping. Jadi jurnal eliminasinya mungkin Anda ingin tahu. Next. Oke, jadi bisa dilihat di dalam slide bahwa di sini ada jurnal eliminasi pada 31 Desember 2021. Berarti pada tahun ini ya, pada tahun dia berhutang harus dieliminasi. Jadi yang pertama itu ada utang obligasi di debit sebesar 91 juta. Utang itu kan rumahnya atau asalnya itu kan dia di kredit. Karena ini dieliminasi atau dihapuskan, berarti utang diletakkan di debit sebesar 91 juta. Ini pada tahun pertama ya. Dan investasi obligasi di debit sebesar 91 juta, sama 91 juta, tetapi di debitnya di kreditnya ini investasi obligasi karena rumah asalnya investasi ini ada di debit. Jadi harus dihapuskan. Jadi pada tahun pertama ini pencatatan yang harus dieliminasi sebesar 91 juta atau bertambah 1 juta dari nilai diskonto yang dipinjamkan atau yang kita terima dari PT Induk. Lalu yang kedua ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu dia rumahnya di kredit dan kita harus hapuskan sebesar yang dicatat tadi 13 juta. 12 juta biaya bunganya ditambah dengan 1 juta dari diskonto atau amortisasi diskontonya itu. Jadi 13 juta. Dan biaya bunga itu juga di kredit harus dieliminasi sebesar 13 juta rupiah. Lalu yang tiga ada utang bunga. Utang itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa rumahnya itu ada di kredit, maka ini didebitkan agar tereliminasi sebesar 6 juta. Dan piutang bunga sebesar 6 juta juga dieliminasi. Lalu pasti banyak yang bertanya, ini tahun pertama aja utang obligasi jadi 91 juta, padahal yang dipinjamkan sebesar 90 juta doang kan. Nah, jadi di sini bisa dilihat di sebelah kanan jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 20X2. Yang pertama itu ada utang obligasi sama ditaruh di debit karena dia akan dieliminasi dan rumah asalnya di kredit sebesar 92 juta. Investasi obligasi sebesar 92 juta. Maaf itu salah pencatatan. Dan yang kedua ada pendapatan bunga sebesar 13 juta dan biaya bunga tetap 13 juta. Tetap 13 juta setiap tahunnya tidak bertambah. Yang hanya bertambah itu utang obligasi dan investasi obligasi. Jadi setiap tahunnya itu sampai lunas, sampai tempo waktu berakhir, pokoknya sampai 10 tahun itu jumlahnya itu harus setara dengan nilai nominal 100 juta. Jadi setiap tahunnya itu bertambah 1 juta sampai di akhir pada 10 tahun jatuh temponya itu nilai nominalnya itu atau utang obligasi dan investasi itu sebesar 100 juta. Lalu yang ketiga ada utang bunga itu sebesar 6 juta itu tetap 6 juta dan piutang bunga sebesar 6 juta juga tetap. Jadi di sini ditarik kesimpulan bahwa dalam pencatatan jurnal eliminasi ini utang obligasi dan investasi obligasi yang dicatat itu setiap tahunnya bertambah 1 juta sampai dengan 10 tahun agar mencapai nilai nominal 100 juta. Jadi guys, segitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang utang dan piutang antara perusahaan. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya memohon maaf jika ada hal salah kata dan saya berterima kasih telah membimbing saya itu Pak Rialdi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.